Martial Master 5866. Molly mencubit hidungnya dan mengangkat tangannya, dan banyak harta karun langsung jatuh ke tangan Qin Chen. Cukup banyak, Qin Chen mengangguk sedikit dan menyimpan banyak harta. Kamu masih memiliki hati nurani. Astaga, demi harta karun ini, saya masuk dan keluar dari inti markas besar masyarakat naga hitam dan membunuh begitu banyak orang. Saya diburu oleh nenek moyang masyarakat naga hitam di hadapan orang-orang sebelumnya. Alhasil, Qin Chen mengambil separuhnya dengan mudah. Apakah ada prinsip surgawi? Apakah ada hukum? Selain itu, kelopak mata Kabru melonjak liar saat melihat ini. Ibuku, ini adalah dewa ganas yang bisa lepas dari tangan nenek moyang masyarakat naga hitam. Dia sebenarnya dimanipulasi oleh pendahulunya dengan begitu mudah dan langsung diperas seperti ini. Kabulu merasakan jantungnya berdebar kencang. Panggilan. Ia menahan napas dan berkonsentrasi, tidak berani ceroboh, dan terbang dengan sepenuh hati. Di punggung Kabulu, Qin Chen dan Molly duduk bersila, menyerap aturan menakutkan dari jalan besar antara langit dan bumi. Aturan jalan yang tak terlihat melonjak seperti pusaran air, menyatu dan memasuki tubuh mereka berdua. Samar-samar, Kabulu hanya merasakan bahwa kekuatan hukum asli jalan antara dunia dan dunia sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dia sepertinya berkeliaran di lautan luas hukum jalan. Dan ada kekuatan hukum yang tak ada habisnya, jalannya mengalir dan bergerak setiap kali dia menggerakkan tangan dan kakinya. Kekuatan hukum jalan besar ini menghilang ke dalam tubuhnya, dan budidayanya yang tertahan mulai sedikit mengendur. Ini, mata Kabru membelalak, itu terlalu menakutkan. Hukum langit dan bumi di sekitarnya terlalu kuat. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan hukum jalan yang begitu kuat, hukum jalan yang bergulir begitu kaya sehingga aturan di dalamnya mengalir dengan sangat jelas membuat Kabulu ada pencerahan samar. Ledakan tingkat kultivasi di tubuh Kabulu sebenarnya meningkat dengan kecepatan yang lambat. Ini, kultivasiku, yang stagnan selama beberapa waktu, perlahan membaik. Apa-apaan ini? Adapun budidayanya, dia sebenarnya telah mencapai tingkat budidaya kaisar puncak sejak lama. Namun, karena bakatnya sendiri, setelah memasuki tingkat budidaya kaisar puncak, dia tidak dapat maju 1 inci pun di tahun-tahun ini. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk membiarkan adiknya, yang dikenal sebagai orang paling berbakat di klan, menemukan tempat baginya untuk memasuki reruntuhan para dewa. Tetapi siapa yang tahu bahwa bahkan setelah memasuki reruntuhan 10.000 dewa, meskipun dia telah memahami aturan Dao tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya, masih akan sangat sulit baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Tidak punya pilihan selain pergi ke bintang lava untuk menjaga manik-manik kristal roh api guna memulihkan sejumlah biaya. Akibatnya, dia diturunkan menjadi tunggangan Qin Chen. Namun siapa sangka, setelah saya menjadi tunggangan, tingkat kultivasi saya justru mengendur dan meningkat. Kabulu mengedipkan matanya, terkejut merasakan aura menakutkan yang tak ada habisnya dari Qin Chen dan Molly di belakangnya. Sebuah berkah tersembunyi. Jika bukan karena dia sedang terbang, Kabru mau tidak mau ingin bernyanyi dengan keras. Jika saya tahu bahwa menjadi tunggangan memiliki masa depan seperti itu, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Bagaimana saya bisa menunggu sampai sekarang? Kabulu menekan kegembiraan di hatinya. Dan saat terbang, dia belajar merasakannya jalan menakutkan yang memancar dari Molly dan Qin Chen. Kekuatan hukum agung yang memancar dari mereka berdua begitu kuat sehingga bahkan sedikit pun jejak yang bocor sudah cukup baginya untuk meminum sepoci. Tidak normal, Kabru bersemangat dan terus terbang. Panggilan, saya tidak tahu berapa lama, gelombang tak terlihat langsung memenuhi Qin Chen dan Molly. Hah? Qin Chen dan Molly membuka mata mereka dan melihat ke depan. Saya melihat bahwa dunia di depan saya telah berubah menjadi sedikit gelap, dan ada aura samar yang membuat jantung berdebar-debar menembus kehampaan antara ilusi dan kenyataan. Dua senior, ini adalah area inti dari reruntuhan para dewa.
juga dikenal sebagai lapisan dunia virtual. Ada banyak bahaya di sini, yang jauh lebih menakutkan daripada area pinggiran. Di area pinggiran, kami dan praktisi lainnya umumnya tidak akan berada dalam bahaya yang terlalu besar. Tapi di dunia maya ini, jika seorang kaisar puncak menyerbu masuk, nyawanya akan dalam bahaya. Jelas Kabulu buru-buru. Setelah memasuki tempat ini, terlihat jelas dia terlihat lebih gugup. Lapisan dunia virtual, Qin Chen mengerutkan kening dan menatap ke langit. Molly di samping juga melihat sekeliling, sedikit mengernyit. Kamu juga merasakannya? Qin Chen melirik Molly. Molly mengangguk. BS sepertinya ada kekuatan khusus dari jalan di sini. Mengaum, raungan yang sangat keras terdengar. Dan saat raungan itu jatuh, makhluk hitam besar bergegas keluar. Makhluk hitam ini ada di antara kenyataan dan ilusi. Ukurannya sangat ganas. Ia menatap Qin Chen dan kelompoknya dengan sepasang mata hitam dingin. Tertangkap oleh mata ini seperti ditatap oleh iblis jahat yang tak ada habisnya, perasaan gemetar yang tak bisa dijelaskan. Bukan, itu adalah Void Beast di alam Void ini. Kabulu berseru dengan tergesa-gesa. Suaranya sangat gugup. Hindari binatang, Qin Chen dan Molly mengerutkan kening. Senior, binatang virtual adalah jenis monster unik di lapisan virtual reruntuhan para dewa. Pertahanannya sangat luar biasa. Kebanyakan kaisar puncak tidak dapat menembus pertahanan mereka. Terlebih lagi, binatang virtual ini memiliki serangan spiritual unik yang dapat jiwa kaisar yang sakti adalah salah satu sumber bahaya di dunia maya ini. Jelas Kabulu buru-buru. Saat dia berbicara, binatang virtual hitam pekat itu sudah menatap Qin Chen dan kelompoknya, dan setelah mengaum, tiba-tiba ia menerkam. Mata Qin Chen dingin dan tangan kanannya tiba-tiba terulur. Bas, kekuatan ruang tak kasat mata lahir, dan terdengar embusan. Sebuah lubang darah besar muncul di dada binatang virtual ini, tapi tidak ada darah yang mengalir dari lubang darah tersebut. Tidak memiliki hati seorang kaisar, Qin Chen mengerutkan kening. Di telapak tangannya, sepotong daging binatang gelap muncul, memancarkan aura berdebar-debar. Setelah Qin Chen mengeluarkannya, itu langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Tapi aura binatang virtual ini tidak melemah sama sekali, dan ia bergegas menuju Qin Chen. Aneh, Qin Chen maju selangkah dan meninju. Dengan keras, tinju Qin Chen mengenai binatang virtual itu, seolah-olah menabrak bintang besar, dan terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dalam sekejap. Binatang virtual itu terlempar di tempat dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar di tanah. Namun, binatang virtual itu menggelengkan pikirannya dan dengan cepat berdiri kembali. Tubuh yang keras, Qin Chen tampak terkejut. Pukulan yang baru saja dia pukul sudah cukup untuk melukai kaisar puncak. Tapi binatang virtual ini sepertinya baik-baik saja. Pada saat ini, binatang virtual itu tampak marah dengan tindakan Qin Chen. Ia mengangkat lengannya yang besar dan menamparkan Qin Chen. Tekanan mengerikan tiba-tiba muncul di kehampaan gelap. Qin Chen sedikit terkejut. Tekanan ini sepenuhnya disebabkan oleh binatang virtual yang mengandalkan tubuhnya yang kuat. Tidak bagus. Kabulu terkejut. Tepat di bawah tekanan, dia mengalami kesulitan bernapas. Dia buru-buru menggerakkan tubuhnya untuk pergi. Tetapi dia menemukan bahwa kekosongan di mana tubuhnya berada sebenarnya ditempati oleh binatang hampa ini. Ledakan, lengan menakutkan itu menghantam dengan kekuatan yang luar biasa. Kabulu jelas merupakan anggota klan monster bintang. Tetapi pada saat ini dia merasa seperti gundukan kecil di depan puncak gunung, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Pantas saja para senior dan kakak perempuan di klan menyuruhku untuk tidak terburu-buru masuk ke lapisan virtual reruntuhan para dewa. Kabulu merasa ngeri. Melihat tangan besar dari binatang virtual itu hendak mengenai tubuhnya, terdengar bunyi letupan, dan tangan besar dari binatang virtual itu berhenti tiba-tiba beberapa puluh kaki darinya. Tidak, itu tidak berhenti.
Kabulu terkejut melihat alasan mengapa tangan besar binatang virtual itu tidak bisa jatuh adalah karena Qin Chen menggunakan satu jari untuk memblokir tamparan binatang virtual itu, membuat tangan besarnya tidak bisa jatuh ke dalam kehampaan. Kekuatan binatang virtual ini tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga benar-benar dapat membuat salah satu jari saya merasakan tekanan sekecil apapun. Qin Chen menatap binatang virtual di depannya terkejut. Binatang virtual itu terlihat biasa saja, tetapi kekuatannya jauh dari kata biasa. Binatang virtual itu meraung, ditahan oleh Qin Chen, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya, dan tangan besarnya yang lain juga menyerang Qin Chen. Qin Chen menamparkan tangannya, dan dengan letupan, binatang virtual itu terbang di tempat dan menghantam tanah dengan keras. Kali ini, binatang virtual itu berdiri dengan terhuyung-huyung, dengan darah hitam mengalir dari tubuhnya, dan aura dingin dan aneh keluar dari darah binatang virtual itu. Ini adalah murid Qin Chen sedikit menyusut. Molly di samping juga tampak terkejut. Nafas jurang maut. Dalam darah ini, baik Qin Chen dan Molly merasakan nafas jurang yang sangat lemah. Makhluk jurang maut. Wajah Qin Chen sedikit mengembun dan dia terkejut. Salah, lalu dia menggelengkan kepalanya, jika itu adalah makhluk jurang maut. Mengapa orang-orang kuat di reruntuhan para dewa tidak menemukannya? Bahkan jika beberapa kaisar besar tidak pernah berhubungan dengan jurang maut, orang-orang kuat setingkat kaisar dewa di lautan kosmik akan selalu memiliki pemahaman tentang jurang maut. Mengom, binatang virtual itu berdiri dengan goyah, menatap Qin Chen dengan ketakutan, dan berbalik untuk pergi. Apakah Void Beast ini benar-benar mencoba melarikan diri? Kabulu terkejut. Dari pemahamannya, Void Beast sangat mesum dan hampir tidak pernah berhenti bertarung saat bertemu dengan kaisar yang kuat. Saya belum menunggu binatang virtual ini pergi dari sini. Sosok gelap terbang melintasi langit dan mendarat di atas binatang kosong itu dalam sekejap. Orang itu, Kabulu terkejut. Orang yang naik ke tubuh Void Beast tidak lain adalah Molly. Napas yang luar biasa. Mata Molly bersinar karena kegembiraan, dan dia meninju binatang virtual itu dengan tangan kanannya. Dengan kepulan, tinjunya menghantam tubuh makhluk kosong itu. Hati-hati, darah makhluk kosong ini akan merusak tubuh kaisar. Kabru terkejut. Menurut informasinya, darah binatang hampa sangatlah menakutkan. Bahkan jika kaisar puncak mengetahui jejaknya, itu akan mencemari tubuhnya dan menyebabkan luka serius. Namun, Molly menutup telinga. Tangan besarnya menembus tubuh binatang kosong itu, dan kekuatan melahap yang mengerikan langsung muncul, bersambung.